Kepala Dinas Pendidikan Sumsel beri apresiasi kepada kepengurusan MKKS Provinsi Sumatera Selatan. Demi meningkatkan mutu pendidikan di Sumsel, MKKS Provinsi Sumatera Selatan, jenjang SMA melaksanakan kegiatan sosialisasi asesmen nasional AN, sekolah penggerak dan rapot mutu akreditasi sekolah yang dilaksanakan Kamis 14 Januari 2021 di Aula SMA Negeri 17 Plus Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurusan MKKS Provinsi Sumatera Selatan jenjang SMA di tahun 2021 awal ini melakukan suatu kegiatan sosialisasi asesmen nasional. Sekaligus di situ mencakup ada raport mutu sekolah, ada tentang sekolah penggerak, ada yang namanya akreditasi sekolah. Nah, kesemuanya itu tidak lain agar bagaimana kualitas pendidikan khususnya di Sumatera Selatan tetap terjaga, tetap baik dan tidak ketinggalan dari apa yang namanya sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Jadi sekali lagi kami berikan apresiasi ya. Asesmen nasional ini itu insya Allah akan dilakukan di bulan Maret, tapi bukan menentukan kelulusan seorang siswa, sebagai peta mutu pendidikan secara menyeluruh. Kita tidak bisa nyatakan pengganti UN. Kalau UN kan menentukan kelulusan, tapi ini sebagai peta mutu pendidikan di Indonesia secara umum, wabil khusus di provinsi, wabil khusus lagi di kabupaten kota, wabil khusus lagi di sekolah-sekolah. Peta mutu ini artinya menyeluruh, baik ditinjau nilai daripada nahodanya, kepala sekolahnya, ya kan, gurunya, pengawas, termasuk peserta didik. Itu semuanya menyeluruh. Termasuk di situ ada asesmen, ya kan, ada asesmen ketuntasan minimal AKM ya. Di dalam asesmen nasional itu ada survei yang namanya karakter, ada yang namanya survei lingkungan belajar. Nanti akan dilihat, saling menunjang itu. Nah, makanya pelaksanaannya kalau SD bukan kelas 6, nanti sampel diambil itu pemerintah pusat ambil nanti secara acak. Bukan seluruh anak, ya. Tapi ada setiap sekolah itu dilakukan, tapi sampel. Ya, kelas 5 yang diambil untuk SD. Kalau untuk SMP itu kelas berapa? Kelas 2. Ya, kelas 2 itu kelas 8 ya. Kelas 8. Nah, kalau jenjang SMA SMK itu kelas 11. Itu tidak lain mencerminkan nanti hasil dari AN ini agar masih bisa diteruskan kepada anak didik. Karena anak didik kan belum keluar. Masih ada kan? Di mana letak kekurangannya? Pada waktu hasil asesmen nasional untuk siswa. Untuk gurunya di mana? Untuk yang namanya kepala sekolahnya di mana? Apakah juga mungkin untuk pemerintahnya sarana prasarana? Nah, jadi itu secara menyeluruh, bukan selama ini kalau pun anak setelah tamat keluar nak pacak, nak tidak pacak lagi di bengkeli. Nah, ini masih bisa di bengkeli. SD-nya kelas 5, waktu dia naik kelas 6 digenjot, di mana kekurangannya waktu kelas 2 SMP dia setelah hasil AN dilihat di mana kekurangannya, apa gurunya memang tidak mengerti, kualitasnya memang gurunya lemah ya kan, atau siswanya juga ya kan. Kemudian kalau SMA sederajat SMK kan dilihat kelas 11, jadi masih ketemu dengan anak yang itu tergambar ya, pokoknya sampel 45. Ya, tapi itu sudah mewakili sampel ya. Setiap sekolah ada. Nah, mungkin pertanyaan bagaimana SD? Kan semua SD kan harus ada terwakili kan? Tadi sudah katakan acak kan? Dari pihak mungkin pusat ngambil dari Dapodik kan? Nah, itu semuanya sudah melakukan sistemnya berbasis apa? IT. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau yang di sekolah-sekolah SD yang tidak semuanya punya IT? Tentu pemerintah sudah memikirkan pusat secara bertahap. Saya pada waktu ikut Raker Nasional untuk memberikan bantuan sarana itu. Namun tidak bisa selesai dalam setahun, 2-3 tahun saja. Nah, bagaimana ini harus dilaksanakan? Ya numpang kepada sekolah yang ada. Walaupun SD kita tidak harus mengatakan, oh itu kewenangannya kabupaten, tidak.
SD dekat dengan SMA, silakan pakai SMA untuk melakukan yang tes melalui IT tadi. Namanya entrepreneur, saya selalu berpesan kepada teman-teman kepala sekolah, ya bagaimana kita selain meningkatkan kualitas pendidikan, kita terus seiring dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Sumsel maju untuk semua. Nah, bagaimana maju kita kalau kualitas SDM yang banyak ditopang di dunia pendidikan tidak kita lakukan secara 4GP tadi, 4GP tadi kan. Maka salah satu itu saya minta mulai dari kepala sekolah dan diri saya juga, semua elemen teman kepala bidang harus kreatif. Salah satu adalah tanamkan jiwa entrepreneur dalam setiap mata pelajaran apapun, disisipkan jiwa entrepreneur agar tidak selalu semata-mata setelah sarjana dan CPNS. Bisa dia menciptakan dirinya sendiri dunia kerja dan bisa menciptakan lapangan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Yulia, kamerawan Rizal dan Marwa, MDS TV.